Ibu Leni, Bapak Eko, dan Pak Umar ya. Saya takut salah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini yang teduh. Kita dapat berkumpul di ruangan ini bersama-sama Ibu dan Bapak, Masya Allah, dalam kegiatan pendampingan individu 2, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah Ibu Aak Aminah selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bekasi dari SMP Negeri 1 Cikarang Timur. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda junjungan kita, tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita istiqomah menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Cikarang Timur, yang diwakili oleh Bapak Komar, yang saya hormati Bapak Ibu, Dewan Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Cikarang Timur, yang saya banggakan Ibu Aminah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul sekali lagi pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Ratnapuri selaku pengajar praktik angkatan 11 untuk bisa memfasilitasi diskusi. Jadi ini bukan sesuatu yang formal sebetulnya, tapi juga tidak terlalu santai. Jadi santai aja ya Bapak Ibu. Saya juga tahu mungkin ini di antara kesibukan Ibu dan Bapak di sekolah. Kami memohon waktunya mungkin kurang lebih 1,5 hingga 2 jam paling maksimal. Kita akan sedikit berdiskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan. Apa sih prakarsa perubahan itu dan bagaimana hubungannya dengan visi? Dalam hal ini nanti Ibu Aak akan menyampaikan visi dan prakarsa perubahan beliau terkait juga dengan tempat beliau mengajar. Sebelum kita memulai, mari sama-sama dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala kita membuka majelis ilmu kita pada pagi hari ini dengan melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Apakah ada yang mau disampaikan dulu dari pesan dari sekolah atau langsung ke Bu Aak? Langsung saja. Ya, maka saya serahkan kepada Bu Aak ya untuk alur selanjutnya. Saya hanya dibuka dari tutup aja dan tidak. Enggak. Oke, baik teman-teman, langsung aja ya. Atau mau Pak Komar mau ngasih sambutan sebentar atau sekilas sepatah dua kata saja ya, untuk mewakili Bapak Kepala Sekolah. Maka Pak Komar untuk memberikan sepatah dua kata sebagai perwakilan dari sekolah untuk mewakili Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Cikarang Timur. Ini sudah lengkap toh? Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Ya, sama-sama kita hormati dan kita memuliakan Bunda Ibu Aisyah Ratnapuri selaku pengajar atau pendamping praktik dari CGP kita, Bu Aak Aminah. Kemudian rekan-rekan Bapak dan Ibu guru yang berkesempatan hadir di kesempatan pagi ini yang selalu saya muliakan dan hormati.
peristiwa itu untuk rekan kita Ibu Aam Aminah yang di kesempatan pagi hari ini menghadirkan kita untuk kita dibersamai dalam rangka kegiatan acara. Tadi sepintas saya membaca diskusi mengenai visi guru penggerak atau visi sekolah dan prakarsa perubahan sekolah. Bapak dan Ibu, jika menulis makalah berisi protein, maka tulislah dengan ballpoint. Sebelum Bu Aam masuk ke PowerPoint, enak di pagi ini kalau disediakan segelas kafein. Baik, Bapak dan Ibu, mewakili dari kesempatan yang diberikan dari Bu Aam, mewakili kepala sekolah, saya tentu tidak akan lebih dari apa yang dipesankan oleh Pak Kepala Sekolah dalam setiap beliau membuka acara di kegiatan pendampingan di PI. Karena sebelumnya juga sudah ada pendampingan PI, waktu terakhir adalah Pak Didi. Pak Kepala berpesan ketika itu bahwa beliau sangat apresiatif dan memberi ruang yang lebar untuk Bapak Ibu guru agar bisa, kalau perlu semuanya, turut serta mengikuti apa yang memang pemerintah sudah programkan dalam rangka mempercepat transformasi pendidikan. Karena memang dunia kita sekarang ini sudah jauh sangat berubah dibanding dengan 10 apalagi 15-20 tahun yang lalu. Karena seiring perkembangan di dunia teknologi, bagaimana pendidikan pun tidak pernah bisa dilepaskan dalam peran kaitannya dengan perkembangan teknologi yang ada, sehingga sekarang dikenal ada teknologi di bidang pendidikan. Bagaimana itu bisa diterapkan kepada anak-anak kita? Maka hadirlah program guru penggerak ini. Di antara tujuannya adalah tadi untuk mempercepat transformasi di bidang layanan pendidikan. Kendati tetap akar dari pendidikan ini, sehebat apapun teknologi dan perkembangan IT di dalamnya, muaranya sebagaimana yang diharapkan guru dan maha soko guru kita di Hajar Dewantara adalah semuanya agar kembali berfokus muaranya pada bagaimana kita sebagai insan-insan pendidik bisa menghadirkan kepada anak-anak kita untuk kita sama-sama tuntun agar mereka bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Muaranya mah tetap ke sana. Nah, Bapak Ibu, saya tidak berpanjang kata. Atas nama kepala sekolah, saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bu Siti Aisyah Ratnapuri. Ibu pakai Siti itu saya kasih salam ini Bu. Siti Aisyah Ratnapuri. Kebetulan rekan di MGMP sebenarnya Bu Rosidi. Cuman sekarang saya sudah lebih banyak mendelegasikan kepada rekan-rekan punya. Kalau Pak Saiful kayaknya datang Bu Siti Aisyah. Kalau datang Bu Aisyah di sekolah kami SMP 1, mudah-mudahan hadirnya Ibu bisa betul-betul selain tentu secara formalitas melaksanakan tugas yang memang dipikul sebagai PB, pendamping praktik, pengajar praktik. Lebih dari itu, semoga hadirnya Ibu di diskusi kesempatan pagi hari ini juga bisa menghadirkan nuansa baru, ada semangat baru, semangat menuju perubahan. Gitu. Karena pada intinya kita tidak pernah akan diam. Dunia ini terus bergerak dan kita juga harus ikut bergerak seiring dengan perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Jika dulu katanya kita kalau mau berubah itu melihat sisi-sisi yang kurangnya mana, tapi sekarang pemahaman baru kita bisa bergerak dari hal yang ada nilai-nilai plus di sekolah kita, yang merupakan nilai-nilai kekuatan di sekolah kita. Dan untuk itu hadirnya beberapa guru penggerak di sekolah kita, ada Pak Bu Aam, ada Pak Didi, Pak Saiful. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa tadi menggerakkan sekolah kita menjadi motor di sekolah ini
untuk tadi bisa nanti menggerakkan guru-guru yang lain untuk kita menuju ke arah perubahan yang lebih baik seiring dengan layanan pendidikan yang harusnya memang sekarang tidak dilepaskan terkolaborasi dengan perkembangan IT yang semakin terus berkembang di tengah-tengah kehidupan kita. Kira-kira ini yang dapat disampaikan terakhir untuk doa. Tokoh masalah makmur ulang dianggap ulang dianggap serius muamalah. Kalau nanti makan siang kita bareng-bareng aja di Buikan ya. Dan gitu. Salah satu saya tetap semangat doa. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk terus doa bisa mengupgrade kemampuan dirinya, apalagi di guru penggerak. Ini banyak hal-hal baru yang kadang di bangku kuliah rasanya juga ketika itu tidak terlalu disentuh sedalam daripada materi yang diserap di materi-materi pada CGP ini. Mudah-mudahan sekali lagi Bunda Aisyah kerasa dan nyaman mendampingi doa pun saya lihat kolaborasinya dan sangat nyaman. Saya kayak agak berarti gitu ya, kayak tempat gitu ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dalam pengantar sebutan atas nama kepala sekolah. Mohon maaf kiranya tadi. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Komar yang sudah memberikan sambutannya mewakili dari Kepala Sekolah SMPN 1 Cikarang. Baik teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Cikarang Timur, yang saya hormati Ibu PP pendamping saya, Ibu Siti Aisyah Napuli. Kemudian teman-teman saya yang saya banggakan ada Bapak Didi sebagai CGP juga Bu, CGP angkatan 11. Ya ini karena saya. Kemudian ada Ibu Rosiwi CGP juga angkatan 10 yang sedang menimba pendidikan juga. Kemudian ada Bu Leni di sebelahnya. Ya Bu Lulu. Ya ini Bu Lulu nih, calon juga. Terus ada Bapak saya juga CGP angkatan 10 masuk pendidikan juga, dan tentunya Bapak Komar yang hebat ini juga CGP angkatan 10. Ini suatu kebanggaan untuk saya bisa berkumpul dengan para CGP, para pelopor di SMPN 1 Cikarang Timur ini. Saya ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Baik, Bapak Ibu guru, di sini saya ingin berbagi memaparkan tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ini adalah salah satu tugas dari modul 1.4, 1.3 ya, 1.4 tentang visi dan prakarsa perubahan. Ini adalah perkenalan saya tidak berjumpa oleh Ibu Siti Aisyah Napuli, PPCGP angkatan 11. Nah, sebelum memulai, alangkah baiknya kita untuk menyemangati, untuk menumbuhkan semangat, lebih semangat lagi menghadiri acara saya ini. Mari kita ice breaking dulu. Silakan Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Oke. Kita tetap semangat ya. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa, semua. Ini ya, silakan ya. Oke. Musik dong. Oke. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa, Oke, semangat ya. Sudah semangat kan? Akan saya lebih semangat lagi dengan mendengarkan puisi yang akan saya bacakan ya. Oke, ini adalah salah satu puisi dari Bung Karno tentang visi beliau dalam melihat kebangsaan dan keragaman yang ada di Indonesia.
Izinkan saya untuk membacakannya. Ini ya. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata Indonesia, aku melihat Indonesia. Demikianlah Bapak Ibu puisi dari Bung Karno yang telah saya bacakan. Ini adalah menurut Bapak Ibu nih, sebelum ini pendapat saya ya, menurut hemat saya maknanya adalah visi Insinyur Soekarno itu tentang potensi yang ada di Indonesia dengan keragamannya, dengan budayanya, dengan sumber dayanya. Tetapi walaupun berbeda-beda, tetap di dalam hati Bung Karno itu dalam semangatnya ingin mempersatukan persatuan dan kebangsaannya. Itu adalah salah satu visi dari Bung Karno. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menanyakan pendapat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berpendapat lain ya dengan pendapat saya. Apa sih menurut pendapat Bapak Ibu tentang visi yang saya bacakan tadi? Mungkin dari Pak Abah dulu. Kalau dari ini kan banyak contoh aja lah. Oke, bisa update because Indonesia is very rich and full of journalism. Ya, Indonesia itu karena dia ada positif, yang kelihatan gitu. Masa itu ada tagline di bawahnya bahwa buatan rekan-rekan semua Indonesia itu sedikit berbeda dengan negara-negara lain. Di antara perbedaannya adalah betapa kayanya kita dengan segala sumber alamnya, termasuk sukunya, rasnya, anggapannya, bahasanya, lebih dari 200 bahasa ibu dari masing-masing daerah gitu. Nah, termasuk tadi kekayaan alamnya, sumber dayanya, gunung-gunungnya, sawah ladangnya, hutannya. Tetapi mari kita melihat secara cakupan besar, kita tidak lagi membanggakan saya seorang Sunda, Pak Saiful seorang Majalengka, Bu Rosili seorang dari sana ya, Jawa Tengah, ya, boleh juga. Tapi kita adalah insan-insan dari perwakilan perwakilan suku yang secara utuh kita diikat dalam satu kebangsaan. Kita diikat dalam satu kebahasaan yang sama. Apa itu? Kita semua adalah Indonesia. Jadi di cakupan tatanan ini, Bung Karno bagaimana lebih melihat tidak satu persatu ini, walaupun satu-satuannya itu, suku-sukunya penting, unsur-unsurnya ini penting semuanya. Ketika kita berdiri sebagai seorang anak bangsa, kita lihatlah bahwa kita ini semuanya adalah akarnya sama. Kita adalah anak-anak bangsa Indonesia yang berhak untuk mengelola, menikmati seluruh apa yang Tuhan sudah fasilitasi, anugerahkan untuk sama-sama kita olah guna kemakmuran, kesejahteraan kita bersama. Kira-kira itu dua poin yang saya tangkap. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Mohan yang sudah memberikan tanggapannya ya tentang visi yang ada di sini. Mungkin pendapatnya bisa dikuatkan lagi oleh Bu Rosili. Pendapat Bu Rosili mungkin ada berbeda, tetapi mungkin tujuannya sama. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak. Kalau
tadi udah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Komar tentang visi Aku Melihat Indonesia. Kalau dari saya cukup satu kalimat bahwa Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Benar sekali teman-teman. Di sini ada ungkapan bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini tercantum dalam puisi ini ya. Berbeda-beda tetapi satu tujuan ya. Nah, tentunya puisi ini juga kalau kita kaitkan lagi dengan visi yang ada di sekolah mungkin akan lebih bagus lagi ya. Nah, ini kita langsung membahas tentang apa sih visi itu ya. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, saya ingin membahas dulu tentang arti sebuah visi ya. Visi di sini merupakan harapan, keinginan, cita-cita dan impian kita terhadap murid. Ini visi yang kita kaitkan dengan sekolah karena kita statusnya atau kita sebagai guru tentunya visi apa sih yang akan Bapak Ibu guru kembangkan atau tumbuhkan di sekolah ini. Ini adalah kalimat penjelasan tentang visi kita dulu. Sebelum membuat visi tentunya kita harus mengerti dulu apa sih visi itu ya. Karena kalau nggak mengerti apa arti visi, kemana-mana akan tujuannya. Nah di sini visi merupakan harapan, keinginan dan cita-cita atau impian kita terhadap murid kita di masa depan. Jika kita tidak mempunyai visi, maka tujuan kita ke depannya akan tidak fokus lagi atau tidak tahu apa yang harus akan kita tuju. Nah itu adalah salah satu penjelasan dari arti sebuah visi. Nah visi juga disebut sebagai harapan atau doa. Di dalam visi ini tentunya kita mempunyai harapan atau doa ke depannya akan apa sih yang akan kita inginkan. Nah di dalam visi ini kita rumuskan apa saja daftar-daftar yang akan kita tuju di masa depan. Ini adalah sebuah harapan dan doa atau mimpi ya, mimpi kita sebagai guru ke depannya. Nah ini pengantar materi dari diskusi kita. Nah dalam merumuskan visi kita sebagai guru juga tentunya kita harus berpatokan kepada undang-undang ya Bapak Ibu. Karena di sebuah negara itu tentunya ada undang-undang yang mengatur langkah kita sebagai guru ataupun sebagai pegawai swasta. Tentunya kita harus berpegangan kepada sebuah undang-undang. Nah di sini tujuan pendidikan nasional itu tertuang di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pasal 3 yaitu tujuannya adalah pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah ini adalah patokan kita untuk mengembangkan visi ke depan di sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah tentunya sebagai guru nih, sebagai teman-teman guru di sini pasti memimpikan tentang murid kita di masa depan. Saya yakin Bapak Ibu guru yang ada berlima di sini mempunyai mimpi yang berbeda-beda tentang murid ataupun apa yang harus ke depannya ya. Nah mungkin Bapak Ibu mempunyai pendapat murid seperti apa sih yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Saya ingin mendapat pendapat dari Pak Didi. Pak Didi memimpikan murid seperti apa? Ya, baik, terima kasih Tuhan. Saya sendiri selaku seorang guru yang memimpikan seorang murid yang tentu saja memiliki karakter ataupun akhlak yang baik. Seperti itu. Karena dengan adanya karakter dan akhlak yang baik, insya Allah hal yang lainnya pun akan berjalan dengan baik, baik itu pendidikan ataupun keterampilannya ataupun kompetensinya seperti itu. Mungkin itu buat. Baik, terima kasih Pak Didi. Saya setuju sekali dengan pendapat Pak Didi bahwa karakter itu nomor satu ya Pak Didi. Anak pintar kalau nggak punya karakter yang baik, nggak punya adab yang nggak baik, tentunya kedepannya tidak akan baik juga ya. Nggak sopan, anak itu pintar tapi nggak sopan, kita kan jadi nggak suka ya. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan pendapat dari Bu Leni. Kita percaya bahwa murid itu adalah apa sih menurut Pak Bu Leni? Kita percaya murid adalah ya. Coba menurut Bu Leni pendapatnya bagaimana?
dan saya adalah mempunyai potensi dan keistimewaan tersendiri yang harus diarahkan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan di dan saya ingin menambahkan sedikit tentang pendapat saya yang untuk memimpikan murid. Selain karakter, ada lagi satu yaitu semangat. Murid itu harus bersemangat dahulu sehingga mengikuti pelajaran dia akan lebih fokus. Terima kasih. Baik, Bu Leni, terima kasih. Ya tentunya semangat itu utama juga ya Pak Didi, seperti Pak Didi bilang tuh. Karakter, semangat. Kalau nggak ada semangat, anak nggak mau sekolah terus itu, wah problema juga buat kita sebagai guru ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada kalimat perubahannya. Warga sekolah itu paham bahwa murid itu seperti apa sih? Saya ingin mendengar pendapat dari saya pun, bagaimana? Oke, terima kasih Bu Anam. Sebagai warga sekolah yang kita yakini adalah murid-murid ini adalah bibit generasi penerus bangsa pastinya gitu ya. Kita mulai dari tingkatan dasar dulu, kemudian sekarang menengah dan hingga menengah atas, melalui proses-proses mereka melalui pendidikan yang diyakini bisa memupuk karakter mereka, semangat mereka, motivasi mereka, yang akhirnya nanti akan menjadi murid yang bisa memberikan kontribusi pastinya di masa yang akan datang. Seperti itu pulang. Oke, baik, berarti kesimpulannya bahwa warga sekolah ini kita sebagai guru paham bahwa murid itu harus kita didik ya, agar mereka mempunyai bekal di masa depan menjadi warga masyarakat yang benar-benar membuat kita bangga sebagai guru maupun menjadi kebanggaan untuk orang tuanya. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah mungkin jawaban-jawaban dari Bapak Ibu mewakili dari jawaban-jawaban yang ada ya, mimpi kita tentang murid ke depannya. Ini sudah ada catatannya Bu Aisyah, langsung ya. Nah, kita buka nih keinginan kita tentang visi yang kita diskusikan tadi. Kita lihat nih visi di SMP kita nih. Visi SMP 1 Cikarang Timur. Visinya itu unggul dalam prestasi, berkarakter dan berbudaya lingkungan. Nah, ini adalah visi kami, Bu Aisyah ya. Unggul dalam prestasi, berkarakter dan berbudaya lingkungan. Nah, ini mungkin mimpi kami ke depan itu mempunyai murid yang unggul dalam prestasi, berkarakter seperti yang tadi Pak Didi bilang, berkarakter dan berbudaya lingkungan. Nah, ini adalah visi kami. Kemudian nah sebelum merangkai atau membuat perubahan, tentunya saya ingin, kan visi itu tidak hanya saya saja yang membuat ya Bu Aisyah. Saya juga harus mendapatkan masukan dari teman-teman ya, karena visi itu kan secara global harus bekerja sama, berkolaborasi dengan warga sekolah semuanya. Nah, ini sebelum membuat visi dan untuk prakarsa perubahan, saya menanyakan dulu pendapat dari Bapak Ibu nih, teman-teman saya perwakilan dari SMP. Keinginannya apa sih yang seharusnya punya keinginan nih? Saya seperti saya nih guru. Saya ingin membimbingkan teman-teman guru di sini datang tepat waktu, karena anak-anaknya kan ditekankan untuk datang tepat waktu ya. Nah, kadang itu menjadi problem juga kalau ada beberapa yang ada telat, mungkin ada kebutuhan atau ada sesuatu yang sehingga telat. Nah, kemudian untuk kepala sekolah, mungkin teman-teman menginginkan kepala sekolah itu seperti aktif atau salah satunya mendukung setiap aktivitas, terutama dalam ongkos ya, ongkos atau biaya. Nah, itu silakan diungkapkan. Untuk orang tua mungkin pendapatnya ingin orang tua itu mendampingi atau berkolaborasi dalam setiap kegiatan. Nah, silakan Bapak Ibu untuk menuliskan pendapatnya ya tentang harapan Bapak Ibu semuanya. Coba tulisnya
berhasil tuh terima kasih. Kemudian kemarin Ini untuk yang hijau untuk siswa, yang kuning untuk kepala sekolah ya. Yang ini untuk orang tua. Silakan untuk warna hijau itu siswa, hijau untuk siswa, kepala sekolah yang kuning, yang pink untuk orang tua. Harapannya apa, Ibu, untuk visi kita atau untuk kemajuan sekolah kita agar mereka bisa mendukung apa yang akan kita lakukan dalam memajukan sekolah ini. Ya silakan Bu Leni mau nyanyi. Ya, bukan ya. Hijau murid ya. Hijau murid, kuning kepala sekolah, pink orang tua ya. Harapannya yang hijau itu siswa seperti apa Ibu Bapak harapkan dalam kesehariannya, sehingga pekerjaan kita sebagai murid sebagai guru itu menjadi bersemangat untuk mengajar anak. Kuning kepala sekolah, silakan mungkin Bapak Ibu mempunyai kegiatan ataupun membutuhkan sarana prasarana, bisa diungkapkan harapannya kepada Bapak Kepala Sekolah. Dikasih nama apa, anonim ya? Anonim ya. Kemudian untuk orang tua, mungkin contohnya saat kita mengadakan acara P5 atau acara perpisahan, itu kan butuh sekali dukungan dari orang tua ya. Kita tanpa wali murid, tanpa dukungan orang tua, apapun kegiatan kita mungkin tidak akan berjalan lancar. Ya, peran orang tua itu sangat dibutuhkan sekali, apalagi untuk dukungan program-program yang akan kita keluarkan atau kita jalankan. Oke. Saya sesuai dengan blog yang diberikan. Karena keluarga kecil pakai kata ya, kata sifat. Gusti Allah. Ya, kalimatnya kata kuncinya aja ya. Ayo,
sekolah Bapak dalam bentuk sticky note ya. Oke, baik, izinkan saya untuk membacakannya. Di sini anonim semua ya, nggak mau ketahuan ya namanya ya. Nah, apalagi tentang kepala sekolah nih, kita saya laporin. Oke, ini adalah gambaran keinginan atau keinginan dari Bapak Ibu guru tentang siswa, tentang harapannya untuk kepala sekolah dan orang tua. Ini dari anonim nih, pendapatnya ini memimpikan siswa itu teladan dan menuntun. Yang kemudian ada lagi yang siswa itu harus belajar dengan maksimal, tekun dan jujur. Kemudian berpendapat lagi siswa itu menjalankan ajaran agama dengan baik, nah ini dengan keakhlakannya, karakternya. Kemudian siswa lebih bersemangat dan fokus belajar serta berakhlak mulia tentunya. Kemudian ada lagi yang berpendapat siswa itu harus aktif ya. Nah ini semua mencerminkan mimpi-mimpi yang akan kita rumuskan dalam visi sekolah kita ya. Nah kemudian untuk kepala sekolah ada yang responsif. Nah responsif itu mungkin apa ya? Bisa tangkap bercep ya. Saya tadi menulis responsif itu artinya ada kalanya kebijakan diambil itu serapan dari kita, tetapi kadang tidak semuanya kalau serapan dari apa yang bukan ada dalam keinginan dari itu. Nah, sehingga serapan-serapan selanjutnya mungkin ketika kita ada hal-hal yang masukan, usulan, kan kebutuhan kita di situasional selalu tidak seragam dengan apa yang sudah ditentukan di dalam AKS saja. Nah itu bagi kita tetap harus responsif dengan segala apa yang Bapak itu butuhkan. Kita kebutuhannya bukan untuk mandiri pribadi kita, pada akhirnya adalah untuk meningkatkan anak-anak. Kira-kira itu. Ya intinya mah Jangan jadi iya, kalau caption itu harus mendukung dalam arti salah satunya itu ya yang paling butuh kalau kita jauh-jauh jalan-jalan gitu ya. Jadi kalau kayak Bu Am, Bapak Hidin gitu ya, sekolah responsif lah, pasang AC-nya, pasang uang. Ya, alhamdulillah ya sudah direspon salah satu keinginan kita pasang AC di ruang guru kita sudah ada ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih buat kepala sekolah yang sudah mengabulkan salah satu harapan kita. Ya. Kemudian ada yang memfasilitasi kegiatan murid dan guru dengan baik. Nah, tentunya nih memfasilitasi kegiatan seperti yang kita ketahui ya, sekolah kita setiap tahun tuh dari dinas ada kan kegiatan apa tuh, Bro, biasanya? OSN, terus apa lagi? FL 2N. Nah, itu kegiatan rutin. Apalagi itu. Oh ya. Jadwal itu wajib sebenarnya ya. Nah itu kadang ada kebingungan juga. Nah kita mungkin harapannya Bapak Kepala Sekolah mendukung full 100% kegiatan yang ada yang diadakan oleh dinas ya. Kita sebagai guru kan mendukung anak, yang mensupport anak. Nah tentunya itu kan butuh biaya. Nah kita menginginkan dari sekolah mendukung. Itu salah satunya. Kemudian ada lagi kepala sekolah selalu mendukung sarana. Nah, sarana prasarana. Siapa nih yang sarana prasarana? Apa sih yang diinginkan sarana misalnya prasarana? Ya. Apa? Pak Adidin mungkin yang dibutuhkan oleh Pak Adidin atau Bro yang ingin dikabulkan oleh Bapak Kepala Sekolah sarana prasarana itu apa sih yang lebih itu jelasnya? Terima kasih Wak, ini sudah mengadakan sesi curcol mungkin ya Wak ya. Untuk kita dulu yang saya rasakan untuk sarana dan prasarana mungkin kalau di sekolah negeri ya dengan apa adanya. Cuman mungkin berharap kedepannya ya Wak ya. Misal di setiap kelas sudah ada infokus mungkin seperti itu, karena kita juga berhubungan dengan nilai pembelajaran inovatif ya dan juga berbasis IT gitu ya. Kemudian juga tadi seperti apa yang sudah dibilang Bu Ros, ada perintah mungkinnya untuk apa administrasi dan lain sebagainya.
Setelah itu mungkin di masing-masing kelas juga ada pengarah suara, komik, sehingga pembelajaran juga mungkin lebih maksimal, ya. Dan tentunya kalau ada lagi gitu ya, bahwa kita mampu, mungkin setiap kelas sudah ada AC-nya kali ya, atau minimal kipas angin lah gitu. Mungkin ya, mungkin seperti itu. Itu aja sih doanya. Terima kasih. Oke, harapannya mungkin mudah-mudahan terkabul ya salah satu persatu ya, ya karena itu kan menunjang kinerja kita ya untuk bisa maksimal memberikan pembelajaran kepada murid. Kalau fasilitas kita seperti ini ada yang fokus, wah anak-anak tuh akan lebih semangat lagi, lebih jelas lagi gitu. Mudah-mudahan kalau salah satu di antara kita jadi kepala sekolah bisa mewujudkannya. Nah, adil dan ya adil punya mereka itu harus adil. Ini ada namanya. Kemudian kita balik ke orang tua. Orang tua diharapkan support ya, support terus mendukung, selalu memberikan ruang dengan baik ya, kemudian kolaborasi juga, kemudian dapat kerjasama. Ya ini tentunya kebanyakan ini kolaborasi ya, kolaboratif itu sangat diharapkan sekali oleh Bapak Ibu di sini, terutama kegiatan-kegiatan yang memang harus melibatkan orang tua ya, seperti P5 itu harus melibatkan orang tua ya, seperti Bu Aisyah kedua kali kita mengadakan panen karya itu kami kolaborasi dengan orang tua murid, dan orang tua murid di sini selain menyokong biaya untuk membantu biaya juga mereka ikut sertakan untuk berjualan dalam bazar. Ya mereka jadi nggak cuma nonton aja, mereka beraktivitas dalam bazarnya itu, jadi kan semakin ramai. Nah, itu salah satu untuk sebagai penyemangat agar mereka mau datang ke sekolah dan ikut dalam kegiatannya. Itu salah satu triknya agar mereka tahu nggak kita ajak untuk berkegiatan cuma nonton aja mungkin males gitu ya. Nah kita libatkan orang tua dalam kegiatan bazarnya itu. Nah itu salah satunya kegiatan kami yang diharapkan. Dan doa kemarin ketua P5 juga kan? Ya, kita tepuk tangan untuk ketua. Kebetulan kemarin sudah 2 kali ini saya ketua P5-nya, jadi saya mencari cara, mencari trik bagaimana agar kegiatan P5 ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diinginkan. Semuanya senang, semuanya happy, dan ada mungkin ada buat anak-anak juga berbagi hadiah. Itu anak-anak juga mengerjakan kan dilombakan itu. Setiap produk yang mereka buat itu dilombakan dan diambil salah satu terbaik. Kemudian diberikan rewards berupa hadiah. Itu mereka alhamdulillah pada senang ya. Siapa kemarin? Ada nilai bermanfaat juga ya kita. Ya, Minimal salah kali kita dapat. Terima kasih. pada sekali. Nah, Bapak Ibu kita berlanjut karena saya sudah mendengarkan semua pendapat dari Bapak Ibu tentang harapan-harapannya. Di sini saya sebagai guru penggerak mempunyai visi, yaitu terwujudnya murid yang religius, kreatif, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tetapi salah satu yang ingin saya tonjolkan di sekolah ini untuk murid-murid saya adalah ini pernyataan prakarsa perubahannya, yaitu ingin mewujudkan karakter yang kreatif melalui pembelajaran kelas interaktif berbagai aplikasi pada murid. Artinya di sini saya belajar dari pengalaman ya. Saya rumuskan dalam tahapan bagja ya. Tahapan bagja ini ada beberapa tahapan, diantaranya yang B-nya itu buat pertanyaan utama, kemudian A-nya ambil pelajaran, D-nya gali mimpi, J-nya jabarkan mimpi, A-nya atur eksekusi. Nah dalam bagja inilah saya membuat rumusan untuk prakarsa perubahan saya ini bisa berjalan di sekolah saya ini. Nah ini adalah buat pertanyaan. Nah sebelum membuat itu saya kan harus berkonsultasi dulu nih dengan teman-teman ya. Bagaimana sih untuk meningkatkan kreativitas anak itu untuk menciptakan kelas interaktif itu seperti apa sih? Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah melakukan kelas interaktif dalam berbagai aplikasi, ada? Minta pendapatnya Pak Eko. Oke, terima kasih Bu. Untuk aplikasi yang digunakan
Saya menggunakan beberapa. Di sini ada Quizzes, lalu ada Wordle juga. Sekarang mah semua ini ada sih Bu ya di web gitu. Bahkan resource kita pun sekarang sudah ada di sana gitu. Jadi memudahkan kita selain mendapatkan materi, juga tampilan materi yang disampaikan anak lebih menarik gitu. Terima kasih gitu. Oke, dari Pak Eko kita sudah mengaplikasikan beberapa pembelajaran interaktif bentuk Wordle, Quizzes gitu ya. Oke, ada yang lain lagi teman saya atau Baik, untuk meningkatkan karakter kreatif pembelajaran melalui pemanfaatan ini sudah banyak sekali, betul yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi. Ini bisa kita manfaatkan juga dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti dalam diferensiasi produk anak diberi kebebasan dalam memanfaatkan aplikasi tersebut sesuai dengan minat mereka. Tadi ada Quizzes, ada itu untuk di prosesnya ya. Kemudian di produknya mungkin bisa pakai Canva, atau yang senang melukis, atau yang senang bikin komik dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan. Jadi lebih beragam. Dan harapannya bisa meningkatkan kreativitas anak. Terima kasih. terima kasih. Ya, itu adalah buat pertanyaannya. Kemudian ada ambil pelajaran. Ya, ambil pelajaran tersebut daftar tindakannya adalah mencari contoh nyata. Ya, biasanya kalau saya nih untuk mempelajari aplikasi baru nih, saya cari di YouTube ya. Banyak sekali tutorial ataupun di IG. Itu kalau kita udah ngeklik, kita sering nonton tutorial, pasti yang keluar di beranda itu tutorial semua di IG. Itu menambah juga pengetahuan. Nah, kemudian ada gali mimpinya. Nah, mungkin gali mimpinya ini membuat gambaran diri karakter kreatif melalui pemanfaatan berbagai aplikasi pada murid tercapai. Nah, ini menurut saya ingin apa yang saya rancangkan ini tercapai untuk murid-murid saya. Kemudian ini rencana saya membuat pencapaian yang realistis untuk dikerjakan oleh murid, yaitu membuat daftar tugas dan pekerjaan yang diperlukan. Artinya di sini, misalnya hari ini nih saya memberikan pelajaran misal untuk mengenalkan Google Map kepada anak-anak saya IPS ya, Bu Aisyah. Di situ ada di bukunya menjelajahi alamat dengan Google Map. Tentunya ini perlu loh aplikasi. Nggak mungkin kalau cuman biasa mah ingat-ingat kalau gitu dia lewat mana tadi. Tetapi kalau menggunakan aplikasi tentunya akan lebih efektif lagi ya, lebih canggih lagi, sehingga anak-anak pun akan lebih jelas mengerjakannya. Nah, ini aku eksekusi mengajak mereka, terus pelaksanaannya sesuaikan dengan materi yang sedang dibahas, ini yang bisa disampaikan. Nah, ini adalah dokumen prakarsa perubahan yang sudah saya laksanakan di kelas ya. Saya ini orangnya suka experience, apapun aplikasi saya ajarin itu ke anak ya, karena hari ini aplikasi ini, misalnya ini aplikasi Wordle ya, ini aplikasi untuk anak-anak itu mencari kata yang cocok, tinggal ditarik-tarik langsung nyambung ke pertanyaannya. Ini aplikasi Wordle udah saya pernah dalam pelajaran, semuanya dalam pelajaran PS karena saya mengakui PS. Ini aplikasi Wordle udah pernah saya tampilkan. Kemudian yang ini yang baru-baru ini kelas 7 di buku paketnya mencari alamat dengan Google Map. Walaupun di sekolah kita ada peraturan anak-anak dilarang membawa HP, tetapi tentunya untuk kegiatan belajar sekolah pasti memfasilitasi. Nah, di sini saya menekankan kepada anak-anak, kalau selesai pelajaran IPS itu HP harus ada di tas, tidak boleh digunakan lagi. Selain pada saat pulang untuk mengasih kabar ke orang tua. Alhamdulillah anak-anak menyepakati kesepakatan tersebut. Ini dalam Google Map. Kemudian setiap pembelajaran praktek itu kan harus didokumentasikan. Saya mengajarkan kepada anak-anak untuk membuat aplikasi dalam bentuk video
Ini tentu dalam aplikasi video itu ada KineMaster, ada CapCut, capcut, ada juga video shoot. Nah ini anak-anak ternyata terampil sekali membuat video ya. Nah saya bukan memberikan referensi ini pakai aplikasi KineMaster atau capcut. Nah ternyata mereka sudah seahli ini membuat pinteran anak, jadinya memang bagus tuh videonya ini. Kalau dibuat dokumentasi itu bagus-bagus banget dari awal, dari alurnya itu mereka nyambung sampai ada tulisan-tulisannya seperti ini tulisan gaung. Ini seru sekali nih. Ya. Ini aplikasi dalam pembuatan video. Kemudian ada juga aplikasi yang saya kenalkan ini bermain ular tangga. Ya, udah pernah ini agak repot nih kalau bermain ular tangga. Jadi anak-anak bermain ular tangga, terus yang terakhir sampai mana sampai naik ke tangga dikasih pertanyaan gitu. Nah ini ular tangganya, ya. Nah ini sering-seringnya saya kalau ulangan harian atau ulangan tengah semester biasanya sih ulangan harian ya. Saya memberikan tugas berupa TTS ya 10 soal saja untuk mengetahui apakah materi saya sudah sampai atau belum ke anak-anak, udah gimana atau belum. Nah yang paling simpel ini kuis TTS ya. Ini anak-anak juga senang mengisi TTS karena kan zaman sekarang dulu mah ada yang mengisi TTS ya, pokoknya ibu juga suka ya mengisi. Sekarang mah mungkin udah anak-anak zaman sekarang mah TTS mengisi buat apa? Nah saya bawa dalam suatu pembelajaran jadinya menarik untuk anak-anak mengisi. Nah ini ada TTS. Nah demikianlah Bapak Ibu prakarsa perubahan saya yang saya mimpikan terwujud di sekolah ini dan berjalan lancar karena belajar dari pengalaman ya Bapak Ibu. Di sekolah SMA itu seperti anak saya ini baru masuk SMA, ternyata sudah pas masuk tuh buat PPT, cari aplikasi, print poster. Terus dia nanya ke saya, "Ma ini gimana ini?" Wah, anak saya ternyata di sekolah SMP-nya belum mengerti cara mengerjakan, padahal pas masuk itu dari SMA udah langsung disuruh begitu. Ya untung ada mamanya udah tahu ya udah. Jadi saya ingin membekali anak-anak saya di SMP 1 Cikarang Timur ini tahu berbagai aplikasi yang mungkin nanti ke SMA itu udah gak pakai lagi. Ya, udah gak pakai lagi. Dan harapan saya juga untuk teman-teman guru juga mengajarkan seperti apa yang saya ajarkan gitu ya. Mari kita berbagi dan belajar bersama bagaimana mewujudkan anak-anak yang kreatif, inovatif sesuai dengan kodrat zamannya seperti filosofi di Hajar Dewantara ya, tidak hanya kodrat alam saja tetapi kodrat zamannya mari kita ajarkan kepada anak-anak. Demikian presentasi atau materi dari saya, tugas dari modul 1.4 ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih untuk Ibu Aisyah. Mudah-mudahan ini adalah ladang pahala untuk kita untuk menjadi guru penggerak, guru pelopor pendidikannya. Semangat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget emang ini bunda kita yang satu ini, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, apa ya? Tadi sampai berbagi praktik baik juga ya, jadi sesinya nambah sekaligus best practice sharing gitu ya. Membagikan praktik terbaik yang sudah Yunda laksanakan di sekolah. Apa ya, saya jadi speechless dan ngomong apa lagi saking banyaknya yang datang gitu ya, baik dari Bunda Ab juga dari Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Mungkin kita kembali ke materi
buat kita gitu, supaya nggak justru jadi beban ketika dihadapi gitu dalam melaksanakan tanggung jawab di lapangan. Dan ini ternyata sudah luar biasa diimplementasikan oleh Ibu Akam, dan saya yakin Bapak Ibu juga demikian gitu ya. Dari dulu saya mendengar Cikarang Intermediate ini sebagai salah satu sekolah yang luar biasa di Kabupaten Bekasi, Bapak Ibu. Tapi mungkin sebagai warga di dalam sekolah nggak terasa gitu kan, karena kami yang datang jadi tamu kalau ada kegiatan kabupaten kan melihat gitu sebagai salah satu sekolah yang berarti dipercaya oleh Kabupaten Bekasi gitu. Nah, dengan adanya potensi-potensi guru yang luar biasa ini, insya Allah akan lebih meningkatkan lagi apa namanya kualitas pembelajaran di SMK dari Satu Cikarang Timur. Mungkin tadi saya sekilas melihat karena kebetulan bahasa Inggris ya dengan Pak Ibu dan Pak Muhammad kita satu mata pelajaran gitu, satu bidang yang aku menjelaskan juga atau menerapkan juga teks prosedur gitu ya. Nah, nanti kedepannya kayaknya bisa kita kolaborasi bareng antara mata pelajaran gitu ya. Jadi program kita juga jadi lebih ringan ya. Apalagi kalau melanjutnya sama yang udah mumpuni ini luar biasa. Itu yang saya kesan yang terdalam. Kemudian apalagi ya, banyak sih yang saya catat kurang merujuk gitu ya, guna merujuk pada tujuan pendidikan nasional gitu. Dan ini kayaknya saya juga dulu enggak ya gak sempat menuju ke sana gitu. Sedangkan itu adalah salah satu hal yang paling dasar ya sebagai warga negara kita, sebagai guru dan warga negara Indonesia gitu, untuk melihat kepada undang-undang yang menjadi regulasi itu. Kemudian harapan-harapan kepada kepala sekolah ya, kemudian kita sama-sama ya, meskipun katanya guru kooperatif tidak boleh berharap jadi kepala sekolah, tapi kita punya bekal untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Mudah-mudahan ketika amanah itu sampai kepada kita nggak lupa dengan harapan-harapan seperti kita boleh bersama-sama. Udah saya kebanyakan ngomongnya kayak Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Kalau saya mau mulai tadi kelas selesai, saya belajar banyak baik dari tadi sudah saya sampaikan dari Bunda dan dari Bapak Ibu sekalian. Apa ya, kalau ada hal yang masih kurang, insya Allah Bapak Ibu adalah calon-calon pengajar praktis dan fasilitator itu juga ke depannya. Entah programnya lanjut apa enggak, gitu ya. Tapi mudah-mudahan apapun namanya kita bisa mengambil manfaat. Rasanya itu kita tutup mungkin ya Bapak Ibu, jangan lupa nanti kita foto bersama. Kebetulan majelis ilmu kita pada hari ini, mudah-mudahan sebagai guru privilege kita adalah amal jaya dari ilmu. Kemudian ini menjadi salah satu pintu kita untuk mendapatkan amal yang tidak terputus itu, gitu, amal yang tidak terputus itu. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan jazaa. Kita tutup. Udah tutup dengan hamdalah belum ya? Belum ya? Kita tutup sama-sama dengan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama satu lagi nanti Bapak Ibu mohon kesediaannya karena belum menyiapkan daftar hadir ya, udah untuk kami dokumentasi beliau nanti berkenan mungkin harinya atau besok gitu. Kita